Sedangkan kami di UPTD Sepalde itu tugasnya lebih ke operasional dan pemeliharaan. Operasional ini diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Jadi kami tugas utamanya karena infrastruktur yang kami miliki saat ini adalah IPLT dan truk tinja. Jadi pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat itu adalah layanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja. Pelibatan stakeholder itu sebuah keniscayaan gitu, karena urusannya terlalu besar dan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja gitu. Nah, kalau kita tadi melihat ke permasalahan, jadi di permasalahan itu tadi ada 3 bagian tadi ya. Nah, di masing-masing bagian itu ada keterlibatan stakeholdernya. Ternyata apa yang dipandang sebelah mata justru malah bermanfaat ya, Kang. Bahkan sebenarnya sebelum si lumpur tinja ini diolah menjadi kompos pun, yang lumpur keringnya itu oleh teman-teman di komunitas bonsai itu disebutnya kompos jos. Kenapa disebut kompos jos? Karena saking bagusnya gitu. Mitra Kemendagri, salah satu problematika di perkotaan dan wilayah pedesaan di Indonesia adalah permasalahan sanitasi. Sanitasi menjadi hal yang penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Karena sanitasi yang buruk tentu akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat menyerang siapa saja. Tidak melulu mengenai infrastruktur sanitasi yang baik dan dukungan kebijakan dari pemerintah. Perubahan perilaku juga menjadi kunci sukses dalam mewujudkan sanitasi perkotaan yang aman dan sehat. Oleh karenanya, membutuhkan kolaborasi multi pihak oleh pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, dan masyarakat untuk perbaikan permasalahan sanitasi masyarakat di Indonesia. Saya Iva Adelita, host obrolan kerjasama akan membahas seperti apa kolaborasi multi pihak dalam perbaikan sanitasi perkotaan yang dihasilkan dari kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan mitra pembangunan di Kota Tasikmalaya. Mitra Kemendagri, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Supriyanto, Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum Kang Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, baik-baik. Ya. Nah, terima kasih banyak Kang untuk waktunya sudah bersedia berbincang bersama Orkes untuk kita menginspirasi mitra Kemendagri. Semoga Kang saja. Supri, sebelum kita mulai berbincang nih, enaknya kita pesan minuman dulu nih. Kang Supri mau pesan apa? Boleh, cappuccino. Oh, cappuccino. Oke, saya cappuccino, saya teh manis aja. Oke, kita sambil dibuat kita lanjut berbincang ya Kang. Kang Supri ini kesehariannya adalah bekerja sebagai Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tasikmalaya. Apa sih Kang yang menjadi tugas seorang Kepala UPTD SPALD ini? Iya, jadi di Kota Tasik sendiri leading sektor yang menangani air limbah domestik itu ada di Dinas PUTR. Nah, di Dinas PUTR itu ada 2 unit yang mempunyai tugas untuk mengelola air limbah. Jadi ada bidang permukiman, ada UPTD Sepal. Kenapa ada 2 unit? Jadi ini sesuai dengan arahan Kementerian PU bahwa dalam pengelolaan air limbah domestik itu perlu dipisahkan antara regulator dan operator. Jadi kalau regulator itu bidang permukiman, dia tugasnya menyusun kebijakan, membuat program, menyusun target dan membangun infrastruktur. Sedangkan kami di UPTD Sepalde itu tugasnya lebih ke operasional dan pemeliharaan. Operasional ini diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Jadi kami tugas utamanya karena infrastruktur yang kami miliki saat ini adalah IPLT dan truk tinja. Jadi pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat itu adalah layanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja. Layanan penyedotan, diangkut, kemudian dibawa ke IPLT dan diolah di IPLT tinjanya itu. Itu terakhirnya di IPLT ya, itu betul, ya Kang ya? Betul. Itu tadi bentuk layanan SPALD kepada masyarakat berarti ya Kang? Sejak kapan sih Kang SPALD Tasikmalaya ini dibangun? Kalau Sepalde sendiri itu kan sebenarnya sebuah sistem ya, sistem pengelolaan limbah domestik. Nah, kalau kita merujuk kepada aturan Kementerian PU, jadi sistem pengelolaan limbah domestik itu dimulai dengan membangun tangki septik di perumahan, di rumah, kemudian diangkut, diolah dan diolah di IPLT. Nah, untuk untuk tangki septiknya sendiri itu kan sebagian besar dibangun oleh masyarakat. Nah, peran pemerintah di kami itu adalah
menyediakan layanan tadi yang mengangkut kemudian mengolah di IPLT. Nah, pengolahan IPLT-nya itu alhamdulillah di kami itu sudah dibangun itu tahun 2014. Oh, 2014. Jadi IPLT-nya dibangun 2014, bantuan dari pemerintah pusat dan mulai beroperasi itu tahun 2015. Jadi dari 2014 itu bisa dikatakan vakum gitu Kang atau seperti Jadi sebenarnya IPLT yang ada saat ini itu hasil dari alih fungsi dari TPA menjadi IPLT. Jadi tadinya TPA tempatnya, kemudian pada tahun 2021 dia beralih menjadi IPLT. Nah, hanya saja pada saat 2001 itu beralih menjadi IPLT itu IPLT yang dibangun itu tidak bekerja, tidak berfungsi. Jadi hanya ketika kita menyedot diangkut itu dibuangnya itu open dumping. Jadi dibuang aja gitu, nggak ada pengolahan. Nah, makanya tahun 2014 ya kita dapat bantuan dari kementerian, dibangunlah sistem yang saat ini berfungsi gitu. Jadi ketika lumpur tinja itu disedot, diangkut, kemudian dibawa ke IPLT, nah di IPLT itu ada proses pengolahan gitu saat ini. Kang mungkin boleh nih, boleh? Sudah ada minuman Iya. bisa kita. Baik, terima kasih. Silakan diminum Kang Iya. Supri. Kalau ini Kang tadi kan berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat Iya, untuk betul. penyedotan gitu Betul, Kang. iya. Bagaimana bentuk pelayanannya, sistemnya, prosedurnya? Jadi sebenarnya kan kalau di sistem layanan lumpur tinja itu ada dikenal dua istilah. Yang pertama on call, yang kedua LLTT. Jadi kalau on call itu adalah ketika masyarakat ketika tangki septiknya penuh, mereka menghubungi kami, memesan kami, kemudian nanti kami jadwalkan, kemudian mereka dilakukan penyedotan dan membayar retribusi. Nah, yang LLTT ini yang coba kita akan kembangkan. Jadi kan sebenarnya yang namanya penyedotan lumpur tinja itu kan harus teratur ya, harus rutin selama 3 tahun sekali. Nah, kalau LLTT itu sistemnya adalah masyarakat yang akan menjadi pelanggan itu didata dulu. Didata, diidentifikasi di mana rumahnya, bagaimana kondisi tangki septiknya, lubang penyedotannya ada enggak. Nah, setelah didata, kemudian mereka dijadwalkan. Misalnya didata minggu ini, minggu depan kita jadwalkan penyedotan. Nah, setelah dilakukan penyedotan pertama, 3 tahun berikutnya akan kita jadwalkan. Jadi nanti secara otomatis mereka setelah 3 tahun akan kita layani kembali gitu. Nah, itu yang disebut dengan layanan lumpur tinja terjadwal gitu. Layanan lumpur Iya, tinja. jadi ada LLTT, ada L3T2, layanan lumpur tinja tidak terjadwal. Nah, yang tidak terjadwal ini yang insidental. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika rumah kita tangki septiknya penuh tuh. Nah, kita pesan ke UPTD, nanti UPTD melayani sedot, tapi tidak teratur gitu. Kadang bisa karena tangki septiknya sudah tidak bagus, 2 bulan berikutnya penuh lagi atau setahun penuh lagi, jadi tidak teratur gitu. Nah, kalau yang L2T2 tadi rutin gitu. Kalau untuk biaya sendiri yang diberikan, ada nggak Kang? Ya, kalau biaya kita sudah ada peraturan daerahnya yang direview melalui peraturan wali kota. Jadi untuk setiap kali layanan itu masyarakat membayar 200.000 untuk 0 sampai 3 kubik dengan jarak kurang dari 10 meter. Nah, kalau jarak lebih dari 10 meter dari tempat truk ya, misalnya kalau di Tasik itu kan karakter permukimannya banyak yang di dalam gang tuh. Iya, Kang. Jadi truk tidak bisa masuk. Nah, ketika jaraknya lebih dari 10 meter itu ada biaya tambahan 3.000 per meternya gitu. Jadi biaya penyedotan dan pengangkutannya 200.000, kalau lebih dari 10 meter ada biaya penambahan jarak selang 3.000 per meter. Biaya untuk pengambilan limbah itu Kang, dari yang terjadwal atau tidak terjadwal itu besarannya sama? Sama. Untuk sementara kita sama karena memang kita sekarang sedang menyusun draft untuk peraturan daerah baru menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi. Jadi kemungkinan nanti perubahannya itu ada di peraturan yang sekarang sedang disusun gitu. Oh, gitu. Ya. Tapi untuk sementara memang besarannya sama ya Kang. Terus kemudian nih Kang, bagaimana proses pengolahan limbah di IPLT itu Kang? Oh iya. Jadi limbah tinja yang sudah kita sedot dari tangki septik itu kan sebenarnya sudah terdiri dari cairan dengan lumpur. Jadi jangan dibayangkan kalau kita nyedot tinja itu bentuknya masih kuning-kuning panjang, itu sudah enggak. Jadi cairan warna hitam, dia agak pekat. Nah,
proses pengolahan di IPLT itu ketika lumpur tinja dibawa ke IPLT, mereka akan dibuang ke yang namanya bak anaerobik 1. Nah, di situ akan dipisahkan secara alamiah antara cairan dengan padatan. Jadi sebenarnya IPLT kita itu masih konvensional. Jadi prinsipnya itu adalah memisahkan antara padatan dengan cairan. Jadi padatannya nanti setelah terpisah akan kita alirkan ke bak. Nah, di bak itu nanti akan dikeringkan. Kemudian si cairannya itu akan masuk ke kolam-kolam stabilisasi. Jadi ada 3 kolam stabilisasi. Kolam pertama itu kalau secara visual itu masih warnanya hitam. Kolam kedua itu sudah mulai hitam kehijauan. Nah, kolam ketiga itu yang sudah hijau. Nah, itu kolam yang hijau itu yang sudah boleh dibuang ke alam. Jadi prosesnya itu mengandalkan bakteri-bakteri yang ada di dalam kolam itu. Ada tambahan cairan kimia nggak, Kang? Enggak. Sementara di kita enggak, karena memang masih konvensional dan mengandalkan proses penguraian oleh bakteri yang tumbuh di dalam kolam itu. Oh, berarti masih alami ya, Kang? Iya, iya. Kalau untuk proses pengolahannya sendiri ada berapa lama kira-kira, Kang? Jadi memang kalau waktu detensi masing-masing kolam itu sekitar 1 hari. Jadi kita tahan 1 hari di kolam ini, nanti dialirkan ke kolam berikutnya gitu. Jadi kalau ada 4 kolam, ketika yang kita buang sekarang, kemungkinan 4 hari berikutnya sudah kita alirkan ke tapi kan karena tiap hari ada yang masuk, jadi kan mengalirnya setiap hari juga gitu. Gitu. Jadi masing masuk kolam 1, kolam 2, kolam 3, terakhir baru dibuang ke badan air gitu. Menurut Kang Supri nih, untuk tingkat kebersihannya, kejernihannya, emang udah yakin itu, Kang, bersih, udah bisa Nah, itu disebarkan? sebenarnya yang masih menjadi permasalahan di kita ya, karena IPLT kita itu kan dibangun tahun 2014. Nah, tahun 2016 Kementerian LHK itu mengeluarkan regulasi tentang baku mutu yang baru. Nah, otomatis IPLT yang dibangun tahun 2014 itu baku mutunya masih mengacu kepada baku mutu yang lama gitu. Sebenarnya itu sih yang sekarang masih menjadi kendala gitu di IPLT kami gitu. Alat ukur mutunya apa itu, Kang? Itu uji lab. Uji lab. Jadi uji lab, kita secara berkala melakukan pengujian lab untuk mengetahui kinerja di IPLT. Apakah hasil olahan di IPLT itu sudah memenuhi baku mutu atau belum. Kang, ngomong-ngomong nih, kembali ke program. Ya. Sebelum ada intervensi program untuk perbaikan sanitasi perkotaan, bagaimana sih kondisi keadaan di Tasikmalaya? Oke. Terkait kondisi sanitasi di Kota Tasikmalaya gitu, sebelum ada kerjasama dengan mitra pembangunan ini, saya bisa bagi menjadi 3 bagian gitu. Yang bagian pertama adalah permasalahan tentang perubahan perilaku. Jadi di Kota Tasik itu kalau saya gambarkan kondisi di masyarakat di Kota Tasik itu, mereka suka punya kolam balong, kalau disebut orang Tasik itu balong, kolam ikan. Nah, untuk buang air besar gitu, mereka suka membuat yang namanya pacilingan, sebutnya pacilingan. Jadi kayak tempat buang air besar tapi di atas kolam. Di atas kolam, kemudian airnya masuk ke kolam, kolam ikan. Tinjanya masuk ke kolam, kemudian tinjanya dimakan ikan gitu. Nah, gitu. Nah, mereka punya kebiasaan seperti itu. Jadi kemudian mereka memandang bahwa yang namanya mengolah air limbah domestik itu asal tidak tersimpan di tempatnya itu sudah selesai. Contohnya seperti ini. Ada rumah tinggal, mereka bagus rumahnya, gedong gitu ya. Mereka punya kloset. Klosetnya juga kloset duduk misalnya. Iya, nah, ketika kita tanya, "Pak, ini tinjanya ngalirnya kemana?" "Oh, ini tinjanya aman, Pak, ngalirnya ke sungai." Nah, ini kan kayak masih perilakunya masih belum memahami gitu bahwa cara mengelola lumpur tinja seperti apa. Kemudian bagian yang kedua itu adalah bagian infrastruktur. Jadi ketika mereka memiliki tangki septik juga, itu ternyata setelah diidentifikasi tangki septiknya itu belum sesuai standar. Jadi paradigma yang ada di masyarakat itu ketika ditanya, "Pak, punya tangki septik?" "Punya." "Gimana kondisinya?" "Tangki septik di kami itu bagus, Pak. Udah puluhan tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak pernah penuh gitu." Sebenarnya kan itu keliru ya. Kalau yang namanya tangki septik berarti kan dia harus kedap. Berarti dia harus penuh. Kalau dia lebih dari 5 tahun nggak penuh, berarti artinya dia merembes gitu. Jadi limbahnya masih kemana-mana gitu. Kemudian dari segi kelembagaan memang kita belum, regulasinya belum ada waktu itu. Kita belum punya tentang perda pengelolaan limbah domestik gitu. Jadi ketika masyarakat didorong untuk, "Pak, untuk pengelolaan limbah domestik kita harus punya tangki septik."
emang aturannya apa? Kenapa kita harus punya tangki septic gitu? Nah itu suka jadi pertanyaan. Nah itulah kondisi-kondisi di sebelum kita bekerja sama dengan, macam-macam berarti iya, ya, Kang, jadi ya. Ada yang ada perubahan perilakunya ada dari segi infrastruktur gitu. Bahkan kita suka dapat ledekan gitu ketika kita membangun MCK. MCK-nya itu diplesetkan bukan mandi cuci kakus, tapi monumen cipta karya. Kenapa jadi monumen? Karena nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena masyarakat ternyata lebih menikmat BAB itu ya di atas kolam tadi gitu. Kalau di dalam kamar mandi itu kayak terkungkung mungkin gitu ya, pengap atau gimana gitu. Nah itu yang kemudian oleh teman-teman dinas kesehatan coba dirubah perilakunya gitu. Berarti macam-macam perilakunya, Kang. Ada yang buang kotoran sembarangan, ada yang sudah punya spiteng tapi tidak disedot secara berkala, ada yang dialirkan ke sungai gitu. Kalau dari yang tadi Kang Supri sebutkan, ada dari sisi perilaku, infrastruktur, dan kelembagaan. Mana sih yang lebih sulit dirubah? Sebenarnya hampir sama sih gitu. Sebenarnya ketika kita bisa mengatasi satu permasalahan, permasalahan lain sebenarnya bisa ikutan. Jadi karena pangkalnya itu di perilaku ya, ketika kita bisa mengubah perilaku ini, akhirnya yang lain juga terdorong gitu sebenarnya gitu. Kang, ngomongin program perbaikan sanitasi perkotaan ini oleh mitra pembangunan di Kemendagri, sejak kapan memang program ini dilakukan? Ya, jadi mitra pembangunan yang masuk di kami itu kebetulan SNV ya, sebuah NGO dari Belanda. Mereka itu hadir di Kota Tasik itu kalau tidak salah tahun 2017. Jadi memang di awal mereka sebelum melaksanakan program mereka semacam memotret dulu seperti yang Mbak tadi tanyakan gitu, kondisi Kota Tasik seperti apa gitu. Peninjauan dulu ya. Jadi kayak memetakan dulu gitu. Memetakan kondisinya, kemudian baru di tahun berikutnya setelah mereka MOU kita bersama dengan mitra pembangunan itu menyusun roadmap. Jadi roadmap selama 5 tahun apa yang akan kita lakukan untuk menangani permasalahan yang ada tadi gitu. Seperti apa sih, Kang, sinergi program dari Pemda dengan program yang dilakukan oleh mitra pembangunan ini, khususnya di bidang yang Kang Supri sedang pimpin? Oke. Kalau di kami kebetulan kalau di kita itu kan UPTD baru ya. UPTD itu baru terbentuk tahun 2019. Jadi memang momentumnya sangat sangat pas sekali dengan intervensi dari mitra pembangunan ini gitu. Jadi ketika UPTD ini dibentuk, karena kan memang di Indonesia itu Mbak dari sekitar 500 kabupaten kota yang punya IPLT itu kurang lebih hanya 50%-nya. Dari 50% yang punya IPLT, yang berfungsi itu sekitar 10%-nya. Jadi memang tidak banyak referensi tentang lembaga operator seperti UPTD itu gitu. Jadi kayak kita jadi di wilayah Periangan Timur itu agak sulit gitu belajar tentang bagaimana si lembaga UPTD ini berjalan gitu. Makanya ketika SNV hadir, ketika UPTD terbentuk berbarengan dengan SNV hadir, mereka banyak sekali memberikan support gitu dalam hal pengembangan UPTD. Misalnya kayak semacam seperti apa? Ya, menyusun SOP misalnya. Kemudian penguatan kapasitas. Karena sebelum terbentuk UPTD, proses pengoperasional IPLT itu hanya otodidak saja. Jadi kita hanya taunya ya kita bisa menyedot apa saja, bisa dibuang ke IPLT gitu. Padahal yang namanya IPLT itu hanya untuk mengolah lumpur tinja saja. Pernah kita nyedot karena kan judulnya layanan penyedotan ya. Iya. Jadi dulu itu apapun yang bisa disedot. Termasuk pernah nyedot limbah saus. Ketika dibuang ke IPLT, IPLT-nya langsung down. Jadi langsung bau karena sistemnya terganggu gitu. Nah, ketika ada mitra pembangunan, kita mulai diajarkan bagaimana cara mengoperasionalkan IPLT, bagaimana SOP-nya seperti apa, bagaimana kemudian UPTD itu harus punya standar kerja gitu. Dan termasuk yang terakhir itu kemarin kita menyusun MIS. Jadi kayak sistem untuk pelayanan dan pengoperasionalan IPLT gitu. Berarti banyak sekali ya, Kang, manfaat yang didapat dari program yang dilakukan oleh mitra pembangunan ini dan sangat mendukung untuk perbaikan kualitas sanitasi perkotaan. Betul. Jadi kalau untuk UPTD memang terasa. Oh ya, satu lagi yang teman-teman mitra pembangunan lakukan itu adalah kita diajak untuk bergabung dengan Forkalim. Forkalim itu adalah Forum
komunikasi pengelola air limbah. Jadi kita diajak kayak semacam ke dalam komunitas gitu. Jadi akhirnya kita selain dapat intervensi dari mitra pembangunan, kita juga banyak belajar dari teman-teman UPTD yang ada di Indonesia gitu. Jadi dengan UPTD di Bekasi, dengan di Gresik, dengan di Sidoarjo gitu. Akhirnya kita jadi pembelajarannya lebih luas, lebih luas gitu. Pergaulan tentang pengelolaan limbah juga lebih luas gitu. Karena kan tadi nggak banyak gitu di sekitar Tasik itu yang ada UPTD itu nggak banyak. Dari semua UPTD SPLD yang ada di Indonesia, yang paling bagus itu yang mana nih Kang? Kalau sekarang yang menjadi Center of Excellence itu ada di Bekasi. Iya, di Bekasi karena memang sekarang sudah menjadi belut. Kemudian ada di Gresik. Menjadi belut maksudnya? Jadi kan sebenarnya UPTD itu kan hanya kayak tahapan ya. Jadi kenapa pengelola air limbah itu harus dipisahkan antara regulator dan operator? Memang nanti si operator ini didorong menjadi sebuah layanan yang profesional gitu. Kayak PDAM. Kalau untuk air minum kan ada kebanyakan PDAM ya. Nah, si UPTD ini juga nanti didorongnya menjadi PDAM gitu. Jadi kayak sekarang kita baru UPTD, nanti naik tingkat menjadi BLUD. Jadi kalau UPTD itu secara keuangan mereka masih bergantung dengan APBD. Nah, kalau BLUD itu sudah mulai semi. Jadi biaya yang mereka dapatkan untuk biaya operasional. Nah, kalau sudah perusahaan daerah atau perusahaan BUMD itu sudah mencari keuntungan gitu. Jadi nanti stepnya itu seperti itu langkahnya gitu. Kang Supri, setahu kami nih di Kemendagri, program perbaikan sanitasi perkotaan yang dilakukan oleh mitra pembangunan kami ini itu diimplementasikan melalui skema keterlibatan multi stakeholder. Apakah bisa diceritakan nih Kang, stakeholder mana saja yang terlibat dan seperti apa implementasinya di lapangan? Iya, jadi memang betul Mbak. Jadi untuk masalah sanitasi itu pelibatan stakeholder itu sebuah keniscayaan gitu, karena urusannya terlalu besar dan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja gitu. Nah, kalau kita tadi melihat ke permasalahan, jadi di permasalahan itu tadi ada 3 bagian tadi ya. Nah, di masing-masing bagian itu ada keterlibatan stakeholdernya. Contoh yang di perubahan perilaku. Nah, memang perubahan perilaku ini leading sektornya itu ada di teman-teman dinas kesehatan. Tapi teman-teman dinas kesehatan tidak melakukannya sendiri gitu. Karena terlalu berat bebannya gitu. Cangkupannya terlalu luas. Makanya pada tahun 2019 kita ada yang namanya program Jawara ODF. Jawara ODF ini adalah untuk meng-ODF-kan suatu wilayah gitu. ODF tahu ya ODF ya? ODF itu Open Defecation Free. Jadi bebas buang air besar sembarangan. Ini sebenarnya programnya teman-teman di Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Jadi kita mendorong bahwa jangan sampai ada lagi masyarakat yang buang air besar itu sembarangan. Kayak misalnya di kebun, di kolam gitu. Makanya mereka harus punya tangki septik, punya kloset gitu. Nah, di program Jawara ODF itu kita bentuk yang namanya Satgas ODF. Jadi ketika kita menentukan misalnya target nih di kelurahan A kita pengen ODF kan. Nah, di kelurahan A itu oleh teman-teman dinas kesehatan itu akan dibentuk yang namanya Satgas ODF. Nah, Satgas ODF ini isinya itu berbagai pihak. Kayak semacam tokoh agama. Kalau di kita ajengan. Kenapa kita melibatkan tokoh agama? Karena di Tasik itu kan terkenal kota santri ya. Kota santri. Tasik itu terkenalnya kota santri. Nah, posisi ajengan atau ulama itu di tengah-tengah masyarakat sangat dihormati gitu. Jadi ketika dia berbicara tentang apapun itu menjadi panutan gitu. Nah, makanya kita libatkan teman-teman tokoh agama. Kemudian ada juga tokoh kayak Babinsa, kayak yang TNI yang ada di itu Babinsa, Babin Kamtipnas, kemudian tokoh pemuda gitu. Jadi kita libatkan di Satgas ODF. Nah, tugasnya mereka sebagai promotor untuk mendorong perubahan perilaku itu gitu. Jadi biar tidak teman-teman dinas kesehatan terus yang ngomong gitu. Kemudian yang kedua di bagian yang tadi masalah infrastruktur. Nah, di masalah infrastruktur itu kan selain masalah teknis, yang menjadi permasalahan adalah masalah pembiayaan. Karena yang namanya APBD itu sampai kapanpun tidak akan mampu untuk meng-cover kebutuhan semua kebutuhan infrastruktur gitu. Makanya di sektor pembangunan infrastruktur kemarin kita coba merintis bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro. Nah, untuk mendorong mereka menyediakan produk pembiayaan pembangunan tangki septik. Selama ini kan kalau ada kredit itu kan kredit buat beli
beli motor, kredit beli TV, kredit beli rumah. Nah, kita coba merangkul teman-teman LKM ini bagaimana mereka punya produk pembiayaan untuk membangun tangki septik. Nah, sebenarnya itu. Nah, kemudian kalau dari segi kelembagaan, kemarin kita coba mendorong terbentuknya peraturan daerah tentang air limbah domestik. Nah, caranya kemarin kita bergabung dengan teman-teman Forum Kota Sehat, kemudian ada teman-teman Green Community, ada dari OPD tentunya, ada dari akademisi melakukan audiensi dengan DPRD bahwa pentingnya disusun peraturan daerah tentang air limbah gitu. Nah, akhirnya biasanya kalau peraturan daerah itu inisiasinya dari eksekutif, karena kita melakukan audiensi dan teman-teman di DPRD itu paham betul pentingnya peraturan daerah ini, maka akhirnya peraturan daerah itu menjadi inisiatif DPRD gitu. Jadi itu hasil dari kita audiensi atau dengan teman-teman dengan DPRD gitu. Audiensinya tadi ada dari pemerintah, ada dari Forum Kota Sehat, ada dari Green Community, ada dari akademisi gitu. Nah, itu bentuk ininya. Ternyata memang banyak ya peran-peran stakeholder dan memang harus jadi fokus bersama ya kalau untuk memperbaiki sanitasi perkotaan ini demi terwujudnya target sanitasi yang aman. Sanitasi aman, betul. Okay. Kemudian nih Kang, tidak dapat dipungkiri nih pasti ketika berinteraksi, berkolaborasi dengan multi stakeholder tadi akan ditemui tantangan nih Kang. Setiap stakeholder pasti punya keinginan dan egonya masing-masing. Seperti apa sih tantangan dan ego yang para stakeholder atau dari Kang Supri dan rekan-rekan lain temui? Iya. Contoh kalau ego itu gini. Dulu kita dengan teman-teman dinas kesehatan itu kayak ada perbedaan standar gitu ya. Kalau teman-teman dinas kesehatan itu kan targetnya ODF. ODF itu asal tidak buang air besar sebenarnya udah selesai masalah. Sedangkan kami di teman-teman di PU gitu itu targetnya adalah sanitasi aman. Sanitasi aman itu harus punya tangki septik, disedot, diangkut dan diolah di IPLT. Nah, ketika awal-awal gitu, jadi kalau teman-teman dinas kesehatan asal sudah punya cebuluk udah selesai karena sudah dia tidak buang air besar di kebun, tidak buang air besar di di kolam gitu. Tetapi bagi kami itu belum selesai gitu. Makanya akhirnya setelah banyak berdiskusi daripada kita dua kali kerja. Yang pertama kita nyuruh masyarakat punya cubluk dulu, kemudian harus ditingkatkan menjadi tangki septiknya sesuai standar. Ya udah kita dorong saja masyarakat langsung punya tangki septik gitu. Makanya akhirnya pemahamannya jadi kita sama gitu benang merahnya gitu. Mungkin di berbagai stakeholder yang lain juga pendekatannya akan berbeda-beda tentunya. Kayak misalnya kenapa kita melibatkan ulama gitu. Mungkin pendekatannya lebih ke toharoh misalnya gitu ya. Kemudian kenapa kita melibatkan teman-teman Forum Kota Sehat? Karena pingin kita kota itu memiliki predikat kota sehat. Nah, predikat kota sehat itu ternyata syarat utamanya adalah kota itu harus ODF. Jadi mereka akhirnya terdorong gimana sih kota Tasik menjadi ODF gitu. Akhirnya mereka juga berpikir sanitasinya gitu. Tadinya kan mereka mikirnya yang kayak kebersihan di terminal, kebersihan di rumah sakit, kebersihan di taman gitu. Akhirnya mereka juga berpikir harus sanitasinya juga harus diperbaiki karena memang salah satu syarat kota sehat itu adalah harus buang air besar sembarangan. Kemudian kayak teman-teman Green Community, mereka kan intens di kayak penyelamatan sumber air ya, air misalnya sungai tercemar gitu. Dan ternyata sungai itu sebagian besar pencemarannya itu ternyata bukan dari limbah industri, tapi dari limbah rumah tangga gitu, yang BAB langsung disalurkan ke sungai. Nah, akhirnya kan mereka jadi punya satu benang merah gitu ya terhadap isu sanitasi ini gitu. Sepertinya obrolan kita udah makin seru nih Kang Supri. Kalau ngobrolin sanitasi itu memang suka lupa waktu gitu juga. Kita nikmatin dulu sepertinya Kang ini minumannya, keburu dingin nih Kang. Boleh. Berarti bisa disimpulkan nih ya Kang ya, meskipun tiap-tiap stakeholder ini punya egonya masing-masing, tapi justru ego inilah yang menjadi alat untuk mempersatukan kepentingan-kepentingan masing-masing stakeholder. Terus kalau menurut Kang Supri nih, sektor mana yang lebih berperan untuk menyatukan segala kepentingan dari tiap-tiap stakeholder? Jadi kalau untuk di stakeholder di internal pemerintah daerah gitu, memang kita untuk urusan sanitasi ini
dikoordinir oleh Bapeda gitu ya, Badan Perencanaan Daerah yang tergabung dalam Pokja PKP. Jadi Pokja peningkatan kualitas permukiman gitu. Nah, salah satu di urusan permukiman itu kan cuma ada sanitasi dan air minum. Nah, di Pokja inilah kemudian teman-teman internal internal pemerintah daerah itu berdiskusi, merancang strategi, kemudian berkolaborasi itu difasilitasi oleh Pokja PKP ini. Pokja PKP ini dipimpin oleh Pak Sekda gitu. Kemudian sekretariatnya ada di Bapeda gitu. Kemudian untuk menyatukan antara stakeholder pemerintah daerah dengan dengan luar gitu, kayak dengan swasta, kayak dengan akademisi, dengan komunitas atau LSM itu memang teman-teman mitra pembangunan ini yang lebih dominan gitu, karena mungkin posisinya juga di luar gitu, jadi mereka lebih diterima oleh semua kalangan gitu. Akhirnya terciptalah sebuah komunitas yang lebih besar gitu, antara kolaborasi antara pemerintah daerah dengan tadi berbagai sektor tadi gitu. Kang Supri, tadi kan Kang Supri sudah sampaikan nih bagaimana keadaan sanitasi kota Tasikmalaya sebelum ada program ini, terus kemudian bagaimana sinergi program dengan Pemda, dengan program mitra pembangunan Kemendagri, dan seperti apa kolaborasi multi pihak yang terlibat bisa terjalin. Kalau begitu bisa diceritakan Kang, capaian apa saja yang sudah dihasilkan? Iya, betul. Dari capaian, balik lagi ke permasalahan tadi ya. Jadi kalau kita melihat capaian, memang hasil dari berbagai kolaborasi tadi, capaian yang paling pertama itu adalah bahwa isu sanitasi ini sudah mulai menjadi isu utama gitu. Jadi pengaruh utamaan isu sanitasi ini udah mulai terlihat gitu. Contohnya saya seperti ini bisa menggambarkan. Dulu gitu beberapa tahun ke belakang, kalau kita melakukan musrenbang, tahu musrenbang ya? Untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan, usulan tentang infrastruktur sanitasi ini masih sangat minim sekali gitu. Jadi kebanyakan masih ngusulin jalan, drainase gitu, kemudian sekolah mungkin, fasilitas kesehatan gitu. Nah, setelah adanya seiring dengan berkembangan waktu, karena kita berkolaborasi, sosialisasi, kemudian promosi, itu masyarakat sudah mulai paham tentang pentingnya akses sanitasi ini gitu. Jadi mereka sudah mulai mengusulkan pembangunan tangki septik, IPAL komunal, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah regulasi gitu. Jadi karena tadi dorongan berbagai pihak, akhirnya kita memandang perlu adanya regulasi. Makanya terbentuklah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan limbah domestik. Kemudian yang berikutnya adalah kelembagaan. Tadi kita sudah ada kelembagaan kayak UPTD terbentuk, kemudian ada Pokja PKP, di tingkat masyarakat ada yang namanya Satgas ODF yang berperan sebagai agent of change gitu ya, mereka yang menjadi promotor gitu untuk mendorong masyarakat merubah perilaku, kemudian membangun fasilitas, kemudian akhirnya permasalahan sanitasi ini mulai sedikit demi sedikit gitu membuahkan hasil gitu dari segi capaiannya gitu. Sudah banyak capaian yang didapat. Betul. Dari cara pandang masyarakat. Betul sekali, itu yang paling penting sih sebenarnya. Kemudian kelembagaan. Kemudian ujungnya kita ke infrastruktur, penyediaan infrastruktur gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya infrastrukturnya akan lebih baik lagi gitu ya Kang. Betul. Kang Supri, berdasarkan info yang kami peroleh nih bahwa UPTD SPALD ini pernah mendapatkan juara inovasi daerah untuk pengomposan mekanisme lumpur tinja. Ini mohon maaf nih Kang, ini kan tinja ini kotoran manusia ya. Betul. Terus bagaimana bisa Kang, boleh diceritakan terkait inovasi ini? Betul. Ya, memang jadi gini, memang kita coba merubah paradigma gitu, bahwa yang namanya tinja itu ya bau, kemudian jorok gitu, kemudian banyak penyakit. Nah, latar belakang kenapa kemudian kita menciptakan inovasi kompos ini adalah ternyata hasil dari pengolahan lumpur tinja di PLT itu kurang lebih selama setiap bulan itu menghasilkan kurang lebih 900 kilo kompos lumpur kering. Nah, memang ada beberapa masyarakat yang sudah memanfaatkan, tapi itu masih sifatnya tidak kontinu gitu. Kadang ada yang mengambil, kadang tidak gitu. Nah, terlalu lama-kelamaan kan akan menumpuk gitu ya. Kemudian dari faktor keamanan juga masih dipertanyakan gitu. Nah, kemudian kita
coba bagaimana mengolah si lumpur tinja ini biar lebih bisa bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian kita olah menjadi kompos. Kompos menggunakan sebenarnya programnya itu adalah pengomposan secara cepat. Karena kalau secara alami itu pengomposan itu biasanya butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, dengan menggunakan alat yang ada di IPLT kita mengompos itu cukup dengan 24 jam. Dan itu bisa mereduksi sekitar 75% volume. Jadi kalau kita mengompos 100 kilo, itu jadinya 25 kilo. Nah itu kan kalau dari segi permasalahan itu lebih bisa mengatasi permasalahan kita yang harus menyimpan akumulasi itu gitu. Kemudian dari segi keamanan, itu juga lebih aman. Karena hasil dari pengomposan ini setelah kita lakukan pengujian di laboratorium itu bakteri patogennya sudah tidak ada dan memenuhi baku mutu permentan. Jadi kandungan haranya sudah bagus. Dan kita coba aplikasikan di tanaman juga ternyata hasilnya perbedaannya sangat signifikan. Jadi kita mengaplikasikan kompos ini dengan satu tanaman, kita lihat pertumbuhannya gitu. Yang ditanam tanpa kompos dengan yang ditanam dengan kompos. Iya, nah itu ternyata hasilnya cukup signifikan perbedaannya gitu. Ternyata apa yang dipandang sebelah mata justru malah bermanfaat ya, Kang. Bahkan sebenarnya sebelum si lumpur tinja ini diolah menjadi kompos pun yang lumpur keringnya itu oleh teman-teman di komunitas bonsai itu disebutnya kompos jos. Kenapa disebut kompos jos? Karena saking bagusnya gitu. Cuman memang yang menjadi permasalahan itu bahwa pengaplikasiannya masih agak sulit gitu karena kan bentuknya masih padatan gede-gede gitu. Nah, setelah dikompos itu dia lebih ringan, lebih tidak dari segi look itu sudah lebih kayak kopi gitu, jadi kesan jijiknya itu udah hilang sama sekali gitu. Kang, kompos yang di hasil pengolahan ini diperjualbelikan nggak? Kalau sementara belum. Komposnya itu lebih kebanyakan untuk riset, kemudian untuk di internal pemerintah sendiri. Karena kan kita di pemerintah Kota Tasik itu ada yang namanya Dinas LH, salah satu bidangnya itu bidang pertamanan. Nah, kompos ini kita distribusikan untuk teman-teman di bidang pertamanan untuk pemupukan di di taman-taman yang ada di Kota Tasik. Nah, selebihnya kita gunakan untuk untuk promosi. Misalnya kita distribusikan ke tadi komunitas bonsai, kemudian kita distribusikan ke KWT. Kalau ke masyarakat, Kang? Iya, ke KWT itu. KWT itu kelompok wanita tani yang mereka suka bercocok tanam sayuran, bunga gitu. Jadi kenapa belum kita belikan itu sementara kita promosikan dulu biar mereka itu ada ketertarikan dulu gitu, biar mereka tahu kualitasnya dulu gitu kan. Kalau sudah jadi nanti testimoninya udah banyak gitu sebelum ini gitu. Selain dimanfaatkan sebagai kompos nih, Kang, mungkin ada olahan lain nggak, Kang, yang bisa dimanfaatkan? Iya. Kalau kita belajar dari beberapa tempat gitu ya, kayak misalnya di Bangladesh gitu. Kalau di Indonesia itu ada di Jakarta di Pedepal itu salah satu pengolahan lumpur ini bisa dijadikan juga menjadi briket. Jadi briket karena ternyata kan si lumpur lumpur kering itu kan sebenarnya mengandung gas metan. Gas metan itu yang bisa menyala itu yang menghasilkan energi gitu. Nah, ketika kita kita olah menjadi briket itu bisa sekali digunakan untuk bahan makan alternatif gitu, kayak arang gitu nanti hasil akhirnya gitu. Kang Supri atau rekan-rekan yang lain nih, pernah nggak menceritakan kisah sukses UPTD ini ke daerah lain, Kang? Baru beberapa hari kemarin gitu, kebetulan kita ada kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen gitu. Jadi ya memang melalui komunitas Forkalim itu akhirnya kita bisa saling bertukar pikiran gitu antara masing-masing UPTD belajar dari kelebihan masing-masing gitu, akhirnya ya sharing-sharing seperti itu sih biasanya gitu. Kita diskusi gitu. Ada juga beberapa teman-teman yang pernah datang ke kita untuk melihat IPLT kita, untuk diskusi gitu. Nah, mudah-mudahan melalui penyampaian Kang Supri di Orkes ini bisa lebih banyak menginspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya ya, Kang, untuk dapat bersama-sama nih menjadi fokus bersama untuk memperbaiki kualitas sanitasi perkotaan ya, Kang. Terakhir nih, Kang, sebagai penutup obrolan kita,
apa harapan yang Kang Supri dapat sampaikan untuk kualitas sanitasi perkotaan di Tasikmalaya ke depannya? Ya. Jadi memang harapan kami sebenarnya perjalanannya masih panjang, Mbak. Jadi perjalanan kami untuk mewujudkan kota Tasik yang bersanitasi aman itu masih panjang karena capaian akses sanitasi saat ini kita baru 61,2%. Jadi masih ada 39 sekian persen. Jadi PR-nya masih panjang, tetapi setidaknya apa yang kita lakukan sampai hari ini itu sudah membangun fondasi gitu. Karena kan membentuk kelembagaan, membentuk regulasi, merubah perilaku itu adalah modalnya gitu. Modal untuk kita melangkah ke depan gitu. Untuk menyediakan infrastruktur, untuk kemudian meningkatkan akses menjadi aman gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi modal besar untuk mencapai tadi sanitasi aman di Kota Tasik gitu. Karena memang perjalanannya kalau dibilang masih panjang, tetapi setidaknya kita sudah punya modal dan harapannya ke depan proses pencapaian ini bisa semakin cepat gitu ketika modalnya itu sudah kita miliki gitu. Oke, amin. Jadi ada akselerasi gitu. Ya, amin Kang, semoga harapan yang Kang Supri sampaikan dapat terwujud ya Kang. Iya, siap. Terima kasih banyak nih Kang Supri untuk kesempatan yang diberikan kepada tim Orkes untuk kita dapat menginspirasi mitra Kemendagri mengenai kisah sukses UPTD SAPALD Kota Tasikmalaya dalam kolaborasi daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sanitasi perkotaan agar tercipta hidup sehat. Semoga Kang Supri sehat selalu dan lebih banyak lagi ide dan inovasi yang dapat diberikan untuk Kota Tasikmalaya. Dan terima kasih juga kepada mitra Kemendagri. Jangan lupa untuk tetap terus dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke media sosial Anda. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di Orkes Fasker Official karena banyak giveaway menarik untuk mitra Kemendagri. Sampai bertemu di video-video inspirasi berikutnya. Saya Iva Adelita bersama dengan Kang Supriyanto. Kami pamit undur diri dan salam kerjasama.